Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Hari ini kita bisa berkumpul kembali dan kita bertatap muka dengan acara podcastnya Klinik Hati. Dan para sahabat sekalian, baik yang di dalam negeri maupun yang luar negeri, jangan lupa tonton sampai akhir, tonton sampai selesai, jangan di skip. Ya, karena apa? Keilmuan yang hari ini yang akan dituangkan, baik mungkin pembicaraan khususnya pembicaraan yang satu ini sangat rugi untuk ditinggalkan, ya. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kami dari podcastnya Klinik Hati hari ini mendatangkan sosok Gus yang luar biasa, ya, yaitu Gus Athor Rahman. Gus Athor Rahman ini atau dipanggilnya Gus Ato gitu ya. Gus Ato ini salah satu Al-Hafiz di Kabupaten Cilacap dan Hafiz 30 juz, dan tentunya banyak sekali yang mengenal, khususnya untuk Kabupaten Cilacap. Siapa yang nggak kenal beliau, para sahabat. Dan hari ini kita kedatangan beliau, tamu luar biasa sekali, putra terbaik bangsa, putra terbaik Kabupaten Cilacap. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung bedah, kita langsung tanyakan panjang lebar untuk secara langsung terhadap Gus Ato. Assalamualaikum Gus Ato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Gus Ato ini ngobrol-ngobrol nih, Gus Ato nyantai ngobrol santai nih. Gus Ato sendiri, mohon maaf ini aslinya dari mana ini Gus Ato? Alhamdulillah, saya asli dari Bantarsari, Kecamatan Bantarsari, tepatnya Desa Mulyadadi. Mulyadadi, Bantarsari. Yeah. Itu kecamatan baru kalau nggak salah, ya. Kecamatan baru. Dulu jadi, kecamatannya itu Kawunganten. Sekarang jadi Bantarsari. Oh gitu ya. Ya. Termasuk kecamatan baru di Kabupaten Cilacap, tapi beliau saat ini menetap sudah di Kabupaten Cilacap ya. Sudah di Cilacap ya. Alhamdulillah. Nah, Gus Ato ini mohon maaf nih, mau nanya-nanya, mau kepo-kepo dikit nih para sahabat, mungkin banyak yang pingin tanya nih. Gus Ato sebenarnya awal mulanya hijrah dari mungkin Bantarsari dan masuk ke Cilacap sehingga mengembangkan karirnya di keagamaan dan mungkin lebih dikatakan speknya khususnya ke hafidz Quran. Itu ceritanya gimana ini Gus Ato? Monggo silakan. Alhamdulillah. Saya dari Bantarsari itu terdampar ke Cilacap Lamanis City. Itu berawal dari saya belajar mengaji di Kesugihan Al-Ihya Ulumuddin, yang mana pada waktu beliau masih hidup, Hadratus Syekh Mustalih Badawi. Mustalih Badawi. Ya. Terus ya, ketika beliau, saya pernah ngaji Qur'annya di sana. Setelah saya masuk 1996. Terus keluar dari Ponpes Al-Ihya Ulumuddin ini, langsung pindah ke Cilacap, yaitu Pondok Darul Mutakin. Asuhan beliau pengasuh Kiai Haji Imam Mudaris Al-Hafidz. Alhamdulillah kami belajar, ikut tahfidzul Quran, berkah doanya guru, orang tua, dan restu saudara semuanya. Alhamdulillah saya hatam di situ. Masya Allah. Ya, baru hatam ya. Ya. Itu proses untuk menghafalkannya kurang lebih berarti berapa lama ini di pondok pesantren tersebut ini Gus? Iya. Kalau saya sendiri termasuk paling lama mungkin. Enggak satu Cilacap, mungkin satu dunia ini. Insyaallah. Ya, paling lama mungkin. Ya, karena mungkin ya itu karena saya pindah-pindah. Ngendikannya Romo Stolih,
kalau pindah-pindah, kalau nyantri kok pindah-pindah, itu al-intiqalu alamatul konyol. Nah, jadi saya termasuk santri yang dablek dan pindah-pindah. Pada waktu di Kesugihan, saya baru setoran tahfidz itu baru 7 juz. 7 juz belum selesai, terus pindah ke 2003. Saya pindah ke Pondok Pesantren Darul Mutakin. Alhamdulillah, ya kurang lebihnya kemungkinan 5 tahunan lah saya. Karena saya mulai menghafalkan itu sekitar umur 25. Jadi secara syariat itu memang secara manusiawinya memang sudah berbeda. Kalau mungkin dari kecil ya beda, mungkin akan cepet nyantolnya ya, cepet ya. Sudah banyak lembok uyah mungkin. Betul, baik. Ya para sahabat sekalian, ini yang luar biasa ya, luar biasanya dari beliau. Walaupun katakanlah beliau sosok hafidz ya, hafidz itu tidak semua orang bisa, tidak hanya orang-orang pilihan dan emang benar-benar orang-orang yang niatnya luar biasa untuk hatinya, jiwanya, raganya untuk Al-Quran. Kalau enggak seperti itu enggak bakalan bisa. Karena apa? 6.666 ayat itu panjang, pendek dan luar biasa banyak yang di Al-Quran yang dipelajarin, dan itu tertanam di dalam alam bawah sadar, tanam di dalam otak kita, tertanam di dalam jiwa kita. Itu tidak semua orang, hanya orang pilihan yang Allah secara langsung memilih ya. Jadi ketika kita memang sudah mati-matian, tapi kalau memang tidak terpilih sama Allah, mungkin kemungkinan juga nggak bakalan bisa. Tapi ini luar biasa. Mulai di umur 25 tahun dan 5 tahun mati-matian, dan akhirnya alhamdulillah beliau selalu istiqomah untuk menjaga hafalannya, sehingga sampai sekarang alhamdulillah beliau terdaftar, atau mungkin secara ininya garis bawahnya beliau sudah hafidz 30 juz, Masya Allah. Nah, Gus Ato ngomong-ngomong sudah berkeluarga ini? Sudah. Alhamdulillah. Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Sudah punya anak juga ya? Alhamdulillah. Sudah ya, alhamdulillah. Ya, baik Gus Ato, mungkin saya sedikit menyinggung nih banyaknya kegiatan yang rutinitas, mungkin hafalan di mana-mana atau simaan di mana-mana, keliling ke sana kemari dengan seperti itu. Aktivitas saat ini khususnya ya, mungkin di sebelum era Covid dan sebagainya, itu mungkin full jadwal yang manggil dan sebagainya. Nah, itu untuk menjaga stamina, untuk melakukan olah tubuh kita biar tidak semakin terpuruk dan sebagainya, itu aktivitas untuk itu seperti apa ini, Gus? Iya, alhamdulillah. Kalau untuk menjaga stamina, saya pernah ketika mengaji di Hadratus Syekh Muhammad Ilyas Nur, Kedung Paru, yang mana beliau pondok pesantrennya Doro Habib Dufi bin Ali bin Yahya. Beliau pernah menyantri di situ. Pada waktu beliau Hadratus Syekh Al-Arifillah Syekh Abdul Malik. Beliau pernah menyampaikan, beliau pernah ngendika. Pada waktu itu saya bertanya kepada beliau, Abah ini setiap hari ketika suluk, pada waktu itu kan suluk itu jamaah torekoh, yang mana ada yang 3 hari, ada yang 10 hari, itu setiap hari zikir dan puasa. Lah ketika bagi yang beliau adalah mursyid torekoh Khalidi An-Naqsabandiyah, beliau berarti luar biasa ketika jarang tidur. Sudah malamnya jarang tidur, siangnya banyak tamu. Kondisi puasa. Ketika saya bertanya, itu resepnya apa, Abah? Beliau hanya menyampaikan satu, perbanyak sholawat. Sehingga dengan barokahnya sholawat, di samping kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dikasih bonus oleh Allah, diberi kesehatan lahir batin, badan tetap fit. Itu saya pernah langsung bertanya ke beliau langsung. Alhamdulillah,
Saya belum bisa mengamalkan yang semestinya. Alhamdulillah Allah berikan bonus itu. Alhamdulillah sampai sekarang ini. Alhamdulillah selalu fit. Ya, Masya Allah. Nah, dengan kegiatan yang mungkin rutinitas ini kan ada mungkin Gus Ato ini simaannya rutinitas kan kemana-mana, baik yang mungkin di Cilacap, di Tegal, di Purwokerto, mungkin keliling lagi di kota-kota lainnya, termasuk mungkin Malang dan sebagainya. Ini aktivitas yang sangat luar biasa seperti itu, membagi waktunya gimana ini Gus? Masya Allah. Ya, itu kalau saya membagi sendiri tentunya tidak bisa. Tapi kita mengalir bahasa sananya itu berarti settingan langit. Oh, settingan langit. Ya. Bahasanya settingan langit betul, ya. Betul. Kita hanya menjalani sesuai jadwal, tapi jadwal itu ada yang memang rutin, ada yang di luar dugaan. Alhamdulillah saya jalani dan berkah doanya guru dan orang tua, alhamdulillah tercover semuanya. Ya. Baik. Selain mungkin simaan di luaran kota dan sebagainya, mungkin termasuk di Kabupaten Cilacap, nah dengan panggilan dan sebagainya itu luar biasa. Kegiatan apa aja sih mungkin selain itu, mungkin di TPQ atau di rumah atau di acara-acara mungkin yang lainnya, mungkin mujahadah, istighosah atau mungkin apa, itu gimana itu Gus Ato? Alhamdulillah kalau di rumah saya mengadakan majelis istighosah. Itu setiap malam Sabtu. Kenapa malam Sabtu? Karena kami mendapatkan ijazah istighosah itu dari Pondok Pesantren Darul Bani Malik. Beliau Hadratus Syekh Muhammad Ilyas Nur, beliau mengijazahkan istighosah, yang mana ketika di pesantren Bani Malik ini diadakan setiap malam Sabtu. Karena saya ngikut ke beliau, ingin berberkah, mendapatkan keberkahan Allah yang dianugerahkan ke beliau, saya ikut harinya atau malamnya kegiatan itu ya. Malam Sabtu. Iya, malam Sabtu. Iya. Untuk setiap harinya saya jualan anggur-angguran maksudnya. Iya, anggur-angguran. Tapi alhamdulillah saya programkan kepada anak-anak saya diwajibkan jamaah. Ya, diwajibkan jamaah dalam rangka penanaman kepada anak-anak saya khususnya. Dan ketika di TPQ pun, ketika waktunya habis asar, saya tetap diwajibkan jamaah dulu. Sholat jamaah dulu, habis itu baru mulai ngaji. Setelah mulai ngaji, kita juga ketika memulai nggak langsung doa kita mau ngaji, tapi kita ingat kepada orang tua kita. Dahulu kan membaca doa, mendoakan orang tua, semuanya. Habis itu baru kita mulai doa mau ngaji. Baik. Nah, untuk acara-acara selain itu mungkin kayak mujahadahan, tawasulan, itu waktunya dari itu ya, malam Sabtu itu ya, atau kapan itu? Lah itu kalau tawasulan itu memang rutin di BP Bina Husada 4 ya, almarhum Manti Ansorin di Jalan Kemit. Itu memang berjalan ketika saya masih di pesantren Darul Mutakin. Sampai sekarang ini alhamdulillah masih berjalan setiap malam Rabu sama malam Jumat. Tapi intern. Iya, bukan buat umum ya, intern. Gitu. Kita akan buktikan para sahabat sekalian, beliau Al-Hafidh hafal 30 juz dengan keistiqomahannya yang tadi mungkin sudah diceritakan, hampir 5 tahun dia menghafalnya, tapi luar biasa dia selalu menjaga hafidnya, hafalannya itu sampai sekarang umurnya yang mungkin lebih senior daripada saya, Masya Allah. Dan ini sangat luar biasa para sahabat sekalian. Kita akan dengarkan secara langsung ketika kita memang mendengar lantunan ayat-ayat yang dikumandangkan oleh beliau. Insya Allah kita akan bergetar hatinya dan lebih tenang, lebih damai
dan nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita saksikan. Monggo Gus atau Al-Hafiz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Luar biasa para sahabat sekalian. Di dalam badan kita langsung kayak ada vibrasinya kayak gitu. Itulah ketika memang ayat-ayat lantunan Allah yang memang dibacakan secara indah, dibacakan secara benar, dan tentunya membuat bergetar hati kita, secara langsung membuat vibrasi yang intinya energi positif masuk ke dalam badan dan yang negatif bisa pada keluar. Baik, kita langsung bertanya-tanya kembali kepada Gus Ato. Kita bedah semuanya dan jangan terus di skip, lanjutkan. Karena apa? Banyak pelajaran yang kita pastinya akan kita dapatkan dari beliau, Gus Ato Al-Hafidz. Baik, Gus, saya bertanya-tanya lagi nih, bagaimana sih pengalaman di saat pas lagi menghafalkan Al-Quran seperti itu? Apakah perjuangannya luar biasa sehingga mungkin banyak orang yang mohon maaf muntaber atau mundur tanpa berita gitu ya. Jadi di saat pas lagi menghafalkan juz 1 masih semangat, juz 2 masih semangat, di tengah-tengah melempem, hancur, habis dan sebagainya. Itu sebagian besar akan seperti itu, Gus. Itu untuk bisa memperjuangkan sampai selesai dan sebagainya. Seperti apa, monggo, Gus? Iya, itu memang semuanya penghafal Al-Quran itu akan mengalami, kalau orang mau beristri itu kan ada kata-kata mahar. Lah memang semuanya para penghafal Al-Quran itu akan mahar ketika seorang penghafal Al-Quran ini ada yang ditempuh atau ditebus di awalnya, ada yang di tengahnya, ada yang di akhirannya. Bahkan ada yang setelah mukim. Mungkin hafalan dari juz 1 sampai juz 30 ini mulus. Nggak ada gangguan apa-apa, nggak ada rintangan. Tapi setelah selesai, setelah dia berkeluarga akan mengalami. Karena itu merupakan, ibarat kita mau nikah, itu merupakan mahar yang harus kita lalui dan harus kita tempuh. Untuk itu saya dari guru-guru, beliau menganjurkan satu, tekun, bersungguh-sungguh. Yang kedua, istiqomah, komitmen dan bisa membagi waktu, serta sabar. Setelah
secara syariat kita tempuh semacam itu, kita pasrahkan kepada Allah dan mengharapkan ridho dari doa guru, ridho doa para masyayikh atau orang tua, serta siapapun saudara kita. Alhamdulillah itu insya Allah akan tercapai. Baik-baik. Banyak sekali di luaran sana ini Gus yang dominan. Ketika memang menghafalkan mungkin mudah ya Gus ya. Mudah walaupun tertatih-tatih. Ketika memang sudah hafal dan hafal sampai 30 juz ya, karena banyak hal di mana memang sudah hafid 30 juz ketika dia melakukan sesuatu hal kesenangan, contoh mungkin anak kecil atau mungkin apa mainan handphone, mainan apa, nonton TV dan sebagainya, sehingga itu akan hilang dengan sendirinya. Ya. Berarti kok yang terpenting adalah mungkin kita harus lakukan rutinitas biar tetap tertahan dan sebagainya. Karena memang banyak sekali ya Gus yang kasusnya seperti itu. Anak didik kami juga salah satunya, ketika memang sudah hafiz 30 juz, kita sudah khataman dan sebagainya, ternyata memang di saat pas lagi di jalan ternyata memang ambrol. Ada yang jatuh, ada yang memang habis sampai hafalannya juga berantakan dan sebagainya. Nah, untuk menghadapi hal tersebut ya, langkah-langkah apa yang memang harus dilakukan itu Gus, untuk biar bisa tetap istiqomah ada di 30 juz itu di dalam tubuhnya dan sebagainya? Kalau di pesantren tahfidzul Quran, baik itu di Kesugihan dulu waktu beliau Hadratus Syekh Romo Sholeh masih sugeng atau hidup, beliau ketika ada santri yang ikut hafalan sudah selesai, biasanya ada semacam riyadhah. Riyadhah bahasa Jawa, rakyatnya itu bahasa pojok kampungnya itu tirakat. Ya. Ketika tirakat dia puasa selama 40 hari. 40 hari. Satu hari hatam. Jadi satu hari hatam selama 40 hari. Terus dibarengi dengan puasa. Ada yang semacam itu. Ada juga yang semacam ada sistem 3 hari hatam. Ada sistem 7 hari hatam. 7 hari hatam biasanya dimulai hari Jumat kalau nggak salah. Itu Jumat, nanti hatamannya Kamis sore. Itu termasuk salah satu cara untuk menjaga hafalan kita. Jikalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin dalam metode tadi, baik yang 7 hari atau hatam 3 hari atau bahkan yang tirakat 40 hari dibarengi dengan puasa ini, itu sudah kita laksanakan, sudah kita istiqomahkan. Kok Allah belum ngasih kelancaran misalkan, itu sudah insya Allah dimakfu oleh Allah. Yang disalahkan, yang nggak dimakfu ini karena dia melupakan Al-Quran. Baik. Luar biasa para sahabat sekalian. Ini ilmu yang sangat-sangat bermanfaat ya. Ketika memang kita berusaha untuk istiqomah selalu di jalannya Allah, memang ujiannya luar biasa. Termasuk kayak kita mempertahankan Al-Quran atau ayat-ayat Allah masuk di dalam alam pikiran kita, alam bawah sadar kita, dan mungkin masuk ke relung seluruh tubuh kita ya. Itu desiran-desiran darah, desiran atom dan sebagainya yang ada di dalam tubuh kita ikut melafadzkan ayat-ayat Allah. Masya Allah. Nah, ini pengalaman yang paling menyenangkan dan paling menyedihkan mungkin ya. Ini ketika kita memang benar-benar belajar di pondok atau mungkin katakanlah penghafal Al-Quran, itu pengalamannya yang menyedihkan sama yang mungkin menyenangkan apa aja nih Gus Ato, monggo. Iya, kalau yang menyedihkan ini, menyedihkan dulu. Menyedihkan. Ya.
kita berakit-akit dulu sih. Betul. Ya, menyedihkan itu saya selama di pesantren itu setiap hataman, baik itu hataman kitab ataupun Al-Quran, itu belum pernah disambangin sama orang tua saya. Bukan saya menyalahkan beliau sudah luar biasa. Alhamdulillah saya bisa dianugerahi Al-Quran atau ilmu yang lain. Ini bukan mutlak ikhtiar saya, tapi itu betul-betul ridho guru, ridho orang tua dan ridho saudara-saudara semuanya. Sehingga bukan ikhtiar saya mutlak. Itu alhamdulillah itu. Jadi ridho orang tua sangat kita itu kan. Betul. Itu pengalaman yang sedih. Jadi, memang belum pernah ya. Tapi alhamdulillah ya. Karena kondisi bukan apa-apa, karena kondisi beliau. Kondisi beliau. Iya. Terus yang menyenangkan nih, itu kan yang tadi sedih dulu kan, menyenangkan. Didatengin mantan pacar atau gimana? Ya sebenarnya kalau yang menyenangkan ini, ya menyenangkan atau tidak ini, ketika menghafalkan baru surat An-Nisa. An-Nisa ini kan surat menerangkan tentang wanita. Lah baru surat An-Nisa. Kebetulan saya pas ngajar atau belajar bersama di Sampang waktu di Kesugian ngajar qori, ngajar tilawah. Itu setelah itu ditawarin untuk menikah. Yang mana calonnya ini sudah hafizah, juga ragil, juga sudah dipersiapkan. Ada masjidnya karena wanita ini termasuk 5 bersaudara tapi wanitanya 1. Ya, yang lain laki-laki semuanya. Terus gimana ini? Ya. Waduh, jadi semangat. Masya Allah. Ya, itu tapi itu termasuk godaan, rintangan ya. Satu sisi menyenangkan, sesuai dengan keinginan loh. Iya. Siapa yang nggak mau? Iya. Betul. Tapi karena saya terus habis itu saya nggak mengiyakan langsung, saya rasan-rasan dengan senior saya. Oh itu biasa Kang. Itu kalau hafalan juz awal biasanya kayak gitu. Artinya ada saja yang godaan wanita. Ya kalau udah godaan wanita, kalau iman nggak kuat, tujuan kita akan gagal di tengah jalan. Gagal ya. Alhamdulillah ini berkah doanya guru dan ridhonya orang tua. Alhamdulillah selamat. Ya, Masya Allah. Siapa yang nggak kepingin ya. Godaannya luar biasa, wanita, hafidhoh, terus plus sama masjid dan kuliah sebagainya ya. Juga sarjana SK apa ya, sarjana SK. Masya Allah. Masjid sudah ada. Tergiur pastinya. Siapa aja juga pasti tergiur ya, Masya Allah. Nah, baik para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, di hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan saat ini kita minta nih sama beliau nih kritik atau mungkin saran yang membangun nih buat para sahabat podcastnya Klinik Hati dan buat para pemuda khususnya atau mungkin siapapun untuk menjadi syukur pisan hafidhoh atau mungkin penghafal Al-Quran. Ini kasih sarannya sama beliau seperti apa, kita dengarkan secara langsung. Monggo Pak Gus Ato, maaf. Ya, mohon maaf, kami mengajak khususnya pribadi kami dan khususnya pribadi kami dan saudara-saudara di Klinik Hati, Klinik Hati ini dan siapapun yang mendengarnya, kami hanya copy paste, copy paste karena saya sendiri belum bisa. Copy paste dari beliau Al-Arifillah Syekh Abdul Malik. Jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholawat. 3 aja ini, dan siapapun yang ingin
komunikasi dengan Allah, maka sholatlah. Dan siapapun yang ingin diajak komunikasi dengan Allah, maka membaca Al-Quran. Nah, ini di sini jadi tiga item ini. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan membaca sholawat. Ya. Mungkin cukup hanya itu yang bisa kami sampaikan. Baik. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kita ambil manfaat yang tadi mungkin sudah disampaikan. Dan para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kita ambil hikmahnya semuanya dari semua pembicaraannya beliau. Pastinya insya Allah banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Jaga selalu kesehatan, jauhin dari kerumunan, dan jaga selalu stamina Anda, imun Anda, dan keimanan Anda, agar apa? Tetap istiqomah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.